Assalamualaikum, apa kabar semua? Jadi 2 minggu, bukan 2 minggu ya, tapi sudah 3 bulan saya fokus dengan beberapa riset saya terkait dengan bagaimana mendeteksi potensi stres pada seseorang dengan beberapa peralatan. Ini salah satu yang sederhana, baru selesai dibuat prototipenya. Semoga nanti bisa dipublikasi di jurnal yang bagus atau yang terindeks. Hari ini kita akan spesifik membahas bagaimana persiapan teman-teman apabila memang pengen kuliah ke Taiwan. Kalau saya lihat perkembangan minat untuk setelah COVID ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa Indonesia, baik di program yang S1, S2 ataupun S3, kayaknya memang udah sangat banyak atau berminat untuk kuliah di Taiwan untuk melanjutkan studinya. Untuk bidang-bidang utama yang saya nilai bagus apabila memang kalian pengen melanjutkan kuliah di Taiwan, yang pertama yang pasti bahasa ya. Kalau pengen belajar bahasa, kemudian ada budaya, kalian kayaknya cocok untuk ambil di Taiwan atau di daerah Cina juga cocok. Kemudian yang kedua adalah tentang bidang teknik mesin. Nah, kalau teknik mesin memang teknik mesin termasuk bidang unggulan yang ada di Taiwan, terutama beberapa kampus. Jadi saya rasa cocok untuk mengambil di situ. Yang keempat adalah bidang elektro atau semikonduktor. Nah, ini bidang favorit yang ada di Taiwan. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa semikonduktor atau ya ini sejenis sensor-sensor sampai ke komponen-komponen kecil memang dibuat dan dimanufaktur di Taiwan dan dikembangkan di salah satu perusahaan besar ya, TSMC. Jadi mungkin itu bidang-bidang yang paling cocok menurut saya apabila kalian memang pengen melanjutkan. Terlepas dari bidang-bidang lain, setiap kampus mempunyai potensi masing-masing, misalnya bidang pendidikan, olahraga itu juga cocok. Cuman kalau yang paling banyak minatnya saya rasa di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Persiapan untuk daftar beasiswa Taiwan, yang pertama kita harus punya TOEFL dulu. Nah, itu yang paling wajib. Kadang-kadang mahasiswa yang mau mendaftar beasiswa malah tidak siap atau tidak punya TOEFL. Padahal kita tahu sendiri untuk kuliah di luar negeri kita butuh TOEFL. Yang paling rendah TOEFL-nya mungkin bukan paling rendah tapi paling mudah dicapai adalah TOEFL ITP. Kalau standarnya setahu saya itu 500 paling aman. Kalau lebih dari situ bisa lebih bagus. Kemudian yang secara global diterima mungkin IELTS. Jadi kalian kalau misalnya memang punya dana, punya kesempatan belajar atau kursus, mungkin saya sarankan untuk kursus dulu IELTS. Karena setahu kita IELTS kan diterima di kampus di mana saja ya. Jadi mungkin kalian butuh itu dan sangat membutuhkan itu. Untuk standarnya di luar negeri saya pikir standarnya 6, tapi kalau di atas itu malah lebih bagus. Yang kedua, kadang-kadang lucu teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri tapi tidak punya paspor. Padahal kadang pas registrasi mengisi form, paspor pasti ditanya. Kenapa sih kampus luar negeri tanya kalian punya paspor atau enggak? Ya, dari paspor kan kelihatan kalau kalian memang pengen niat kuliah atau tidak. Sudah punya rencana atau enggak. Kalau enggak ada paspor, mendaftar saya rasa agak sulit ya. Karena ya kita butuh paspor. Contohnya saya waktu pengen kuliah ke luar negeri, anak istri sudah saya buatkan paspor pada waktu itu. Kenapa? Karena saya berprediksi bahwa 1-2 tahun lagi saya akan kuliah ke luar negeri. Target saya. Sehingga saya sudah mempersiapkan semuanya. Kemungkinan A, B, C sampai yang terburuk pun sudah saya siapkan. TOEFL, paspor, kemudian kita harus siap-siap terkait dengan beasiswa yang kita tuju. Sudah saya bilang di Taiwan ada beberapa opsi beasiswa yang bisa kita ambil. Ada namanya beasiswa LPDP di beberapa kampus yang ada di Taiwan, contohnya Tsinghua University ya. Kemudian ada juga beasiswa BPI
ada juga beberapa kampus termasuk kampus saya yang sudah bekerja sama. Kemudian ada beasiswa MOE atau Ministry of Education Taiwan. Nah, ini bisa kalian daftar di semua kampus yang ada di Taiwan. Itu bisa kalian daftar. Yang terakhir adalah beasiswa dari kampus tersebut atau beasiswa internal. Kadang-kadang beasiswanya parsial atau sebagian dibayarin SPP, ada yang sampai selesai SPP, ada yang uang per bulannya 5 juta atau per semesternya 5 juta untuk S2. Nah, itu sangat tergantung dengan kampus masing-masing. Jadi kalian harus membaca international scholarship untuk kampus tujuan kalian. Lebih baik kalian punya link atau punya teman atau punya kakak tingkat atau punya dosen yang ada di kampus tujuan kalian, agar kalian punya opsi untuk bertanya apabila kalian bingung tentang syarat-syarat yang dibutuhkan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kalian harus bukan membutuhkan, tapi kalian harus mempersiapkan semua berkas kalian. Apa itu? Ijazah. Di beberapa kampus di Indonesia, ijazah itu tidak dilegalisir atau bukan tidak dilegalisir, tapi tidak dikeluarkan dalam dual bahasa. Ada yang bahasa Indonesia aja. Contohnya waktu saya S1 di Universitas Sriwijaya, saya hanya mendapat beasiswa ijazah dan transkrip yang hanya bahasa Indonesia. Tapi ketika saya kuliah di Jogja, di Universitas Negeri Jogja, saya mendapat dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga ketika saya apply beasiswa, saya tidak kesulitan untuk mentranslate lagi, mengeluarkan biaya lagi. Nah, itu yang harus kalian lihat. Kalau ijazah kalian hanya keluar dalam bahasa Indonesia, segera translate ijazah kalian ke bahasa Inggris. Itu yang utama. Kemudian study plan. Kalian harus mempersiapkan study plan atau rencana kuliah kalian untuk S2 dan S3 terutama, apalagi S3. Kalau S3 malah kalian harus menunjuk salah satu promotor atau calon pembimbing kalian. Karena kalau di Taiwan, beasiswa ada juga dana yang dapat per bulan bisa 4, 5 juta atau sampai 10 juta mungkin, yang diberikan profesor ketika kalian bergabung atau kalian menjadi anggota lab. Contohnya saya menjadi anggota lab, saya mendapat biaya per bulan beasiswa. Nah, itu akan sangat membantu kalian untuk bertahan di Taiwan. Bagaimana caranya? Kalian harus menghubungin profesor tersebut, kemudian mengirimkan CV kalian dalam bahasa Inggris. Prof, saya tertarik dengan penelitian profesor di bidang ini. Bidang Prof cocok dengan bidang saya. Saya bisa menawarkan riset yang mengembangkan riset Prof, karena kita sejalan. Saya mempunyai banyak publikasi, mempunyai paten, mempunyai buku. Prof bisa melihat CV saya. Apabila Prof mencari kandidat untuk beasiswa scholarship laboratori atau pembantu lab, Prof bisa hubungin saya. Nah, itu teman saya malah salah satu PSD yang tahun ini, dia sudah menghubungin Prof tersebut 1 tahun sebelumnya, sudah berkomunikasi. Prof, saya di tahun 2024 akan kuliah di kampus Prof, saya akan mendaftar. Apakah Prof tertarik untuk menerima saya sebagai anggota lab dan mendapatkan beasiswa lab? Ya, harus ada komunikasi. Apabila itu terjalin, saya rasa ketika kalian di Taiwan, kalian akan lebih siap dalam tanda kutip. Karena apabila kalian tidak siap, mungkin kalian akan banyak kerja part time. Padahal kita tahu bahwa part time akan menguras energi dan lain-lain. Padahal kita fokus untuk belajar. Tapi part time juga sangat baik untuk menambahkan skill bahasa, kemudian sosialisasi kita dengan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan kuliah di Taiwan, saya rasa hal-hal yang saya sebutkan tadi hal-hal yang cukup utama untuk disiapkan dari sekarang. Jangan terburu-buru menentukan kampus. Lebih baik kalian untuk melihat kampus-kampus yang ada di luar negeri. Realistis untuk mengejar impian dan melihat kemampuan kalian. Saya rasa itu tips saya untuk kalian yang ingin kuliah di Taiwan di tahun 2024 mungkin. Karena saya rasa di September, setelah summer, sekarang summer ya, nanti ada penerimaan yang untuk di bulan September. Saya rasa beberapa kampus kayaknya sudah tutup pendaftarannya. Kalian bisa mendaftar di Februari di tahun depan. Saya rasa itu. Tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.